Libur panjang itu biasa di setiap negara. Bahkan di beberapa negara yang mengenal 4 musim, Eropa, Amerika, Jepang, Australia, mereka meliburkan ada libur yang panjang sekali yaitu namanya spring holidays ya, libur musim semi. Dan di beberapa negara Eropa, di Skandinavia seperti Swedia, Norwegia, Finlandia, bahkan ada libur yang lebih panjang lagi yaitu seorang suami bisa dapat sekitar 4 minggu sampai 8 minggu libur ketika istrinya melahirkan. Yang paling penting dalam dalam penentuan libur panjang ini ya atau jumlah libur dalam 1 tahun kalender kerja adalah waktu yang pasti. Pengusaha itu kan ada business plan. Business plan pengusaha itu adalah 1 tahun. Nah saya kan pernah bekerja ya, 30 tahun saya bekerja di pabrik, itu biasanya berunding dengan perusahaan membuat namanya kalender kerja. Kalender kerja di setiap perusahaan, di setiap sektor industri beda-beda. Apalagi kalau dia orientasi ekspor. Di kita libur, di sana tidak libur. Misal kalau kita orientasi ekspor. Oleh karena itu, kita tidak menggunakan kalender pemerintah, kita menggunakan namanya kalender kerja perusahaan. Itu dirundingkan dengan serikat buruh. Nah, bagi perusahaan jumlah libur tidak menjadi satu persoalan sepanjang dia ada kepastian. Jadi kita ekspor pada tanggal berapa, pada bulan apa, itu 1 tahun dibikin, biayanya berapa dan seterusnya. Nah, itulah yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, bukan selalu di tengah waktu membuat kebijakan libur. Itu bagi perusahaan-perusahaan yang orientasi ekspor, gelagapan dia. Di sini libur, di sana nggak libur. Kalau mereka lambat, delivery on time-nya, DOT, itu membuat kena penalti. Nah, akhirnya daya saing produk Indonesia turun. Ya, saya sih bukan berarti menyetujui keberatan pengusaha. Saya lebih mempersoalkan kenapa pemerintah selalu bikin libur yang selalu tiba-tiba di penghujung perjalanan. Perusahaan tuh bikin kalender kerja perusahaan itu 1 tahun, bukan bulanan. Nah, termasuk kasus Idul Adha. Ya, boleh saja libur Idul Adha, tapi diprediksi dong. Kan udah tahu akan terjadi perbedaan waktu selalu 2 hari. Bikin dong prediksi itu. Sehingga perusahaan bisa menghitung delivery on time, terutama perusahaan ekspor ya. Dan yang kedua, biaya yang muncul. Apakah itu terjadi lembur kayak sekarang Idul Adha ditambah 1 hari, kan dia harus ada biaya lembur. Nah, kalau mereka nggak punya bisnis plan ada tambahan biaya lembur, dari mana ngambil biayanya? Overhead cost pasti diambil. Ya kalau kecil, kalau gede, yang kayak tekstil garment yang jumlah orangnya puluhan ribu, itu yang harus pemerintah waspadai. Jadi bukan persoalan banyak atau tidak banyak, tapi kepastian waktu dan kepastian menghitung biaya itu yang menjadi ukuran perusahaan. Tidak boleh libur itu tiba-tiba di pertengahan waktu kalender kalender tahunan yang berpengaruh pada kalender kerja. Baik. Kalau di Jadi kami biasa itu kalender kerja. Demikian, Mbak. baik, jadi memang artinya perlu ada ketetapan waktu dari jauh-jauh hari ya. Kalau libur ini kan kita sudah sama-sama tahu mungkin bisa diprediksi lebih jauh lagi sehingga perusahaan lebih bisa mempersiapkan langkah-langkah apa yang perlu dihadapi jika memang ternyata ada libur tambahan ya terkait dengan libur bersama. Nah kalau dari pengusaha atau dari sisi Pak Said sendiri melihatnya seperti apa Pak? Kalau dari buruh harian, apakah dengan adanya tambahan libur ini atau cuti bersama ini sebetulnya merugikan buruh sendiri atau seperti apa Pak Said tanggapan Anda? Tergantung kebijakan perusahaan ya, karena nih saya agak khawatir kayak tentang libur Idul Adha, ada perusahaan yang nggak mau bayar lembur kalau itu disuruh masuk. Misal gini, saya liburnya tanggal 29 ikut pemerintah, tapi 28 udah libur. Perusahaan kan harus ngejar delivery on time tadi, terutama perusahaan ekspor, dia tetap disuruh masuk. Nah, saya agak khawatir perusahaan tidak membayar lembur sesuai dengan harapan peraturan, ya, karena perusahaan kan lagi susah di tekstil. Nah, itu yang saya khawatir. Kerugian buruh di situ. Bahkan ada yang kemudian diganti hari kerja. Tanggal 28 Juni misal, Idul Adha, dia liburkan dan dia kerja. Tapi nanti hari Minggu atau hari Sabtu yang biasa masuk kerja atau hari Senin masuk kerja diganti hari kerjanya. Nah, yang kayak begitu kan merugikan guru dong. Dia kan udah mengatur juga jadwal, dia mau ketemu orang tuanya atau dia harus bersosialisasi. Kalau ada yang kuliah, dia lagi ujian. Yang seperti ini tentu akan merugikan posisi buruh.
Ya tentu kalau perusahaan pasti rugi itu, karena dia akan menambah biaya ya terhadap, Baik, penalti kalau tidak ada ketepatan waktu dalam mengirim barang. Nah karena itu intinya pemerintah lah, baik, jangan seenak-enaknya bahwa ini seolah-olah PNS. Kalau PNS mah memang pegawai pemerintah, baik, pegawai swasta itu nggak bisa. Buruh juga akan rugi, baik. demikian. Baik, Pak Said. Jadi menarik memang kalau kita memperhatikan ternyata ini libur tambahan atau cuti bersama ini tidak disambut oleh semua pihak begitu, tidak disambut baik lah oleh semua pihak. Sektor-sektor tertentu atau bahkan mungkin buruh merasa keberatan, bahkan perusahaan juga pengusaha begitu ya merasa diberatkan. Nah, tapi kalau dari Pak Redma sendiri sebetulnya kalau tadi Pak Said juga menyampaikan ini perlu ada ketepatan waktu artinya jangan mendadak dong gitu ya. Iya. Jaraknya mungkin harus dari jauh-jauh hari atau bahkan mungkin kalau dalam setahun biasanya kita sudah tahu ya akan ada libur-libur hari Iya. kejepit lah dalam Iya. tanda kutip begitu ya. Kalau dari Pak Redma sendiri melihatnya, kapan sih sebetulnya waktu yang tepat atau ideal begitu ya bagi pemerintah untuk mengumumkan akan ada cuti bersama atau akan ada libur tambahan? Sehingga Iya. tidak memberatkan bagi perusahaan atau mungkin juga kan kalau persoalan libur ini mungkin tidak semua pihak menyambut baik ya. Iya. Seperti misalnya mungkin pegawai buruh kita lihat belum tentu di masa liburnya begitu ya bisa berwisata, bisa jalan-jalan, bahkan mungkin untuk daya beli di kehidupan sehari-hari saja berat. Jadi Anda sendiri melihatnya seperti apa? Kapan waktu yang paling ideal untuk mengumumkan? Ya, ya memang sebetulnya harusnya di akhir tahun ya. Di akhir tahun untuk plan 1 tahun ke depan seperti tadi Pak Iqbal katakan ya. Jadi 1 tahun ke depan kita sudah punya jadwal. Sebetulnya kan sudah ada ya. Pemerintah kan sudah mengumumkan tahun ini liburnya di mana aja, cuti bersama di mana aja. Dan agenda Idul Adha ini kan nggak ada di agenda itu gitu loh. Jadi tahu-tahu seminggu sebelumnya sudah dikenakan cuti bersama tambahan libur. Nah ini kan yang bikin shock ya, yang Ya. bikin yang harusnya nggak terjadi gitu. Ya, sebetulnya harus di akhir tahun di Desember. Jadi 1 tahun ke depan itu kita udah fix mana saja hari-hari libur. Ya, baik Pak Redma, singkat saja pertanyaan terakhir. Insentif apa sebetulnya yang sangat mendesak dan juga dibutuhkan oleh artinya para pengusaha atau perusahaan khususnya industri tekstil untuk saat ini? Market, domestic market. Kalau insentif-insentif yang lain agak sulit gitu ya. Tapi yang talk chair itu market, dan market ini pemerintah nggak perlu mengeluarkan biaya apapun. Ya. Pemerintah hanya mengeluarkan mengimplementasikan kebijakan dan menegakkan aturan. Itu saja cukup.